Hai semuanya, perkenalkan nama saya Keja Rosa Marbaung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rangkuman materi IPS kelas 9 tema 2, yaitu tentang perkembangan ekonomi digital. Yang pertama, kita akan membahas topik mengenai uang dan lembaga keuangan. Kita mulai dari asal mula terciptanya uang. Sebelum kita masuk ke materi lembaga keuangan, tentu saja kita harus mengenal lebih dalam tentang uang itu sendiri. Kita tahu bahwa dahulu belum dikenal namanya uang. Pada dahulu kala masih menggunakan sistem barter. Uang muncul seiring kebutuhan untuk melakukan pertukaran yang lebih kompleks atau rumit. Ketika cara-cara barter dianggap sudah tidak bisa diandalkan. Ada tahapan-tahapan bentuk uang itu sendiri, yakni uang dalam bentuknya yang paling awal adalah berupa sebuah benda bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar, seperti kerang, garam, dan manik-manik. Seiring dengan berkembangnya teknologi pengolahan logam mulia, sebagian besar masyarakat mulai menyepakati logam mulia sebagai uang, di mana jenis yang paling populer adalah emas dan perak. Kemudian, muncul konsep kertas pinjaman emas, di mana emas yang bersangkutan disimpan di suatu tempat yang aman dan pemiliknya diberikan sebuah surat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas emas tersebut. Surat jaminan emas kemudian bertransformasi menjadi uang kertas. Pada tahun 1970-an, saat terjadi krisis keuangan, mata uang dolar masih menjadi cadangan devisa atau kekayaan dari setiap negara, sehingga dikenallah fiat money atau uang kertas yang tidak lagi jaminan oleh emas. Dan yang paling terbaru adalah uang elektronik. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis dan fungsi uang. Jenis uang dapat kita lihat dari berbagai aspek, yakni yang pertama adalah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, uang terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Dan uang giral adalah uang yang ada di sistem perbankan, seperti rekening giro, deposito, dan rekening bank. Yang kedua adalah uang berdasarkan bahan pembuatannya. Terbagi menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Yang ketiga adalah uang berdasarkan wujudnya. Uang berdasarkan wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu uang fisik dan uang elektronik. Uang fisik atau yang biasa disebut tunai adalah uang yang wujudnya bisa dipegang. Contohnya seperti uang kertas, uang logam, atau surat-surat berharga. Yang kedua adalah uang elektronik atau uang yang berbentuk digital seperti uang yang ada di dalam rekening atau aplikasi smartphone. Yang keempat adalah uang berdasarkan nilainya. Uang berdasarkan nilainya terbagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah uang yang nilainya sama dengan nilai bahan pembuatannya, dan uang tanda adalah uang yang nilainya lebih rendah dari nilai bahan pembuatannya. Selanjutnya, terdapat dua fungsi asli uang, yakni sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Sementara fungsi turunan uang adalah fungsi yang mengikuti perkembangan uang, sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Yang ketiga adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi ke dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan lembaga keuangan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia, terdapat banyak jenis bank menurut fungsi, bentuk operasional, dan kepemilikannya. Berdasarkan fungsinya, bank terbagi menjadi tiga, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral adalah bank yang berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial dalam negeri. Bank umum berfungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum, sedangkan bank perkreditan rakyat berfungsi menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil dan menengah. Selanjutnya adalah bank berdasarkan bentuk operasionalnya. Bank berdasarkan bentuk operasionalnya terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan keuangan secara umum, yakni menggunakan sistem bunga.
Sedangkan bank syariah adalah bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan syariah Islam yang tidak menggunakan sistem bunga, tapi sistem bagi hasil. Kemudian, bank berdasarkan kepemilikannya. Bank berdasarkan kepemilikannya terbagi menjadi 3, yaitu bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Yang kedua adalah bank swasta nasional, yaitu bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Yang terakhir adalah bank asing, yaitu bank yang dimiliki oleh pihak pemerintah atau swasta negara lain yang membuka cabangnya di Indonesia. Selanjutnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Berikut adalah beberapa LKBB yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, perusahaan sewa guna atau leasing. Yang kedua, perusahaan asuransi. Yang ketiga, perusahaan dana pensiun. Yang keempat, bursa efek atau pasar modal. Yang kelima, pegadaian. Dan yang keenam adalah koperasi. Topik selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai interaksi masyarakat pada abad ke-21. Yang pertama, kita akan membahas tentang masyarakat jaringan. Masyarakat jaringan bisa kita sebut juga dengan network society. Istilah tersebut pertama kali disebutkan oleh Steenbratton pada tahun 1981. Kemudian diteliti lebih jauh oleh Manuel Castells. Menurut Manuel Castells, masyarakat jaringan adalah masyarakat dunia yang telah mengalami perubahan sosial seiring dengan berkembangnya dari era industri menuju era informasi. Ciri-ciri masyarakat jaringan menurut John Van Dijk adalah yang pertama, adanya individualisasi. Yang kedua, adanya gaya hidup yang dinamis. Yang ketiga, adanya jejaring koneksi yang tersebar secara geografis atau pemerataan akses komunikasi di hampir seluruh wilayah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai menerapkan prinsip interaksi yang tepat di dunia digital. Kalian pasti tidak asing lagi kan dengan istilah netizen. Netizen adalah singkatan dari net citizen, yang artinya warga internet. Kalau di Indonesia, biasanya disebut dengan warganet. Menurut Mike Rebo, netizen yang baik harus menerapkan 3 prinsip dalam berinteraksi di dunia digital, yaitu yang pertama, respect atau menghargai. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Yang kedua adalah educate atau terdidik. Kita harus memiliki pemahaman yang baik. Yang ketiga, protect atau perlindungan. Kita harus bisa saling menjaga keamanan data. Topik yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Seiring meluasnya skala perdagangan, berbagai aplikasi digital kemudian bermunculan untuk menyediakan beragam sarana perdagangan melalui media internet. Nah, inilah asal mula munculnya e-commerce atau electronic commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik yang saat ini didukung oleh jaringan internet. Ada beberapa keuntungan dari e-commerce, yaitu yang pertama, memiliki produk dan layanan yang bervariasi. Yang kedua, memiliki kemudahan pembayaran. Yang ketiga, memperpendek jalur distribusi. Yang keempat, mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, memiliki harga yang bersaing. Yang kedua adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah cara melakukan pembayaran atas suatu transaksi. Sistem pembayaran tradisional adalah dua pihak, penjual dan pembeli, yang saling berinteraksi bertemu secara langsung. Seiring perkembangan yang terjadi, sistem pembayaran kini lebih banyak beralih ke media elektronik, baik melalui layanan perbankan maupun menggunakan dompet elektronik. Penyedia sistem pembayaran elektronik adalah bank dan lembaga-lembaga keuangan modern yang dikenal sebagai perusahaan fintech. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology. Contoh-contoh fintech yaitu OVO, Dana, Link Aja, GoPay, Kredivo, Amarta, Modalku, Cek Aja, Veritrans, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai alat pembayaran modern. Alat pembayaran dalam sebuah transaksi dikategorikan menjadi dua,
yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang berupa uang secara fisik atau uang kartal. Sedangkan alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang menggunakan media tertentu sebagai pengganti uang fisik atau uang giral. Contohnya adalah cek, giro, kartu kredit, dan kartu debit. Yang keempat, kita akan membahas tentang financial technology. Financial technology adalah pengguna teknologi untuk menyediakan layanan keuangan. Macam-macam vintage, yaitu yang pertama, crowdfunding, yaitu menggalang dana atau donasi. Bisa melalui kitabisa.com. Yang kedua, microfinancing, yaitu layanan keuangan masyarakat menengah ke bawah. Contohnya adalah pinjaman uang atau modal usaha. Yang ketiga, digital payment system, yaitu dompet digital. Contohnya GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Topik terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai literasi finansial. Literasi finansial adalah kemampuan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi finansial diperlukan untuk memastikan seseorang agar dapat menggunakan uang serta kekayaan yang dimilikinya dengan tepat dan bijak. Kita sebagai pelajar dapat mempelajari dan mengembangkan kemampuan literasi finansial dengan 6 cakupan, yaitu yang pertama, memiliki pemahaman tentang transaksi ekonomi dan beragam jenis praktiknya. Yang kedua, mengenali pemasukan atau earning. Yang ketiga, mengelola pengeluaran atau spending. Yang keempat, merancang tabungan atau saving. Yang kelima, merancang alokasi berbagi atau sharing. Dan yang keenam, mengenali praktik tidak baik dan kejahatan finansial. Sekian pembahasan mengenai materi perkembangan ekonomi digital dari saya. Terima kasih telah menonton.